dari program studi teknik sipil. Dan kemarin pas Lentik 2025 saya sebagai volunteer dan dari divisi konsumsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimsyah. Saya dari program studi teknik sipil angkatan 2024. Di Lentik 2025 kemarin, saya sebagai volunteer dari divisi Perkamjin. Perkenalkan, nama aku Ciara Halisa Akila, bisa dipanggil Ciara. Dari Prodi Bisnis Digital angkatan 24. Di sini aku menjadi salah satu volunteer menjadi kes atau kesehatan dan kestari. Nah, di depanku ada aku Vanessa Maritandiaru, biasanya aku dipanggil Vanessa. Aku dari program studi Sistem Informasi angkatan tahun 2024 dan di Lentik 2025 aku menjadi volunteer khususnya di divisi acara. Aku Asifah Nafisara, biasa dipanggil Najma, dari Prodi Statistika angkatan 2023. Jadi aku ini di sini di Lentik ini sebagai divisi PDD. Perkenalkan, nama aku Zahra Auran Riana, biasa dipanggil Jara. Aku dari program studi perencanaan wilayah dan kota angkatan 2023. Aku di Lentik sebagai divisi sponsorship. Momen yang nggak bisa aku lupain kemarin tuh ketika kita coba mulai mengakrabkan diri kepada volunteer-volunteer yang lain atau dari staf ITKM-nya sendiri. Karena dari staf ITKM-nya sendiri kita itu berbeda-beda prodi, tapi karena kita mempunyai tujuan yang sama, kita menjadi akur. Dan momen yang paling saya ingat sendiri yaitu ketika setiap malam atau selesai kegiatan dari briefing kegiatan, kita itu nongkrong di depan teras rumahnya. Itu terasa kayak seru betul, kayak nggak bisa dilupain sih. Sama momen yang paling nggak bisa dilupain yaitu ketika dari divisi saya sendiri dan teman-teman konsumsi saya menyiapkan makanan untuk para volunteer-volunteer lain atau dari ITKM yang lain, anggota ITKM yang lain. Makanan apa itu Kak yang paling enak menurut Kakak? Makanan yang paling enak itu kayaknya di hari kedua dan itu saat itu dimakan malam. Jadi kayaknya saya ingat deh itu Kak. apa? Kayaknya nasi goreng. Ya, nasi goreng itu ya? Nasi goreng. Iya. Itu nasi gorengnya itu nasi goreng capcay. Jadi kayak Ada kuah. ada kuahnya dikit. Ada kuah. Ya. Agak sedikit lengket juga kayak. Sedikit lengket. Oke, Itu karena kayak sebenarnya kita melakukan perpaduan. Nasi gorengnya ini sebenarnya perpaduan dengan makanan khas Jepang, sushi. Agar mulut kita itu agak terbiasa sedikit Dengan nasi-nasi yang agak tekstur agak lembut. Iya. Oke. Dan itu banyak kok momen-momen dari staff-staff yang lain itu kayak Pasti bilang enak banget. jelas. Bahkan udah sampai 2 menit setengah udah habis. Saya bangga banget sih sebagai Iya. staff konsumsi. Saya juga ngerasain enak banget sih Kak. Oke. Mungkin kalau dari saudara Gimsa, Kalau dari saya momen itu dari divisi Perkamjin sendiri tuh banyak banget sih momen-momennya Kak. Kayak dari peracara, dari hari H juga. Tapi yang paling berkesan itu, yang paling seru itu pas kita ngambil tanaman di Samboja. Samboja ya? Iya, pada hari ketiga kalau nggak salah itu pas hujan banget itu, hujan deras. pakai apa itu? Pakai motor. Motor. Vario 2 biji. Vario 2 biji. Vario Terus, 2 biji. Nah, kita ngide karena kita hujan kan, kalau lewat jalan biasa pasti lama. Lama. Kita cari di Google Maps. Wah, ternyata ada jalan pintas. Ada jalan Jalannya lebar. Hmm. Kita coba datang, dari awal sudah nggak enak nih. Kok batu-batu, ya kan, Iya. batu-batu. Semakin lama jadi tanah. Hmm. Ternyata itu jalan haulingan ke menuju Pertamina di situ Kak. Oke. Jadi di sana seperti roller coaster kita. Jadi kita sedikit 2 meter jalan jatuh, 2 meter jalan jatuh. Tapi Terus dari motornya? dari motornya sih aman. Dari pemilik motornya? Pada saat itu tidak tahu. Tidak tahu ya. Karena tidak tahu kita menggunakan Oke. motor dan jatuh, kita bilang kita lupa standar. Jadi ada bagian-bagian yang lecet itu untuk pemilik motor. Maaf ya Kandon. Di situ kita menggunakan motornya ada sekitar 10 kalian atau 20 kali jatuh. Itu sih serunya. Seru banget ya. Seru banget. menurutku ya, yang paling berkesan nih momen di waktu Lentik itu ada di day 5 itu kita lagi ngelakuin agenda senam, bersih-bersih sama main games. Nah, di senam tuh kan otomatis kita bareng adik-adiknya juga ya. Nah, di situ otomatis kita bersama-sama mereka, jadi kayak mereka kayak excited banget nah buat ikut dalam agenda itu, dari senam, dari bersih-bersih, dari games. Apalagi anak kecil tuh suka yang namanya games kan. Nah, mereka tuh kayak
senang banget ikut games ya, apalagi hadiahnya tuh kayak menarik banget. Oke, kalau aku sih jujur banyak ya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu itu kalau misalnya ngajar, tuh adik-adiknya tuh kalau kita masuk semangat banget, antusias, nyambut kita. Terus yang menariknya nih, di 2 hari terakhir kalau nggak salah hari keempat dan kelima hari pengajaran itu, adik-adiknya nih ternyata mereka patungan, ngumpulin Iya, uang gitu. ngumpulin uang, Nah, terus mereka beliin kita makanan di kantin, Iya, jajan, makanan, iya, iya. snack. Terus yang paling berkesan lagi tuh mungkin guru-guru yang ada di, kalau aku kan di SD 001 ya, aku kan wali kelas di sana. Jadi aku di SD 001 itu wali kelasnya baik banget, bahkan di hari keempat atau hari ketiga gitu kita dikasih snack apa ya, rengginang. Kita Iya, dikasih rengginang, rengginang banyak iya. banget itu. Kalau dibilang momen ya, setiap kegiatan di Lentik itu bahkan dari pranya aja itu kayak berkesan banget sih di aku. Cuma kalau dibilang paling top one-nya lah ya, itu di hari terakhir Lentik. Betul banget. Hari ke Ke-6 6. ya. Itu sedih banget sih rasanya, kayak berpisah dengan orang-orang masyarakat di Handil, baru itu adik-adiknya. Rasanya kayak nggak pengen pulang aja gitu. Sedih banget. Kalau dari aku ya, momen berkesan lah ya. Dari mulai kita membuat RPP apalagi itu. Aduh. Kesannya banget itu. Habis itu dimulai dari hari pertama kita pengajaran. Ya feelsnya yang kita mengajar adik-adik di kelas itu kayak wow banget, apalagi di hari terakhir. Betul kata Zara tadi. Mereka Meriah pada banget pentas ya. seni kayak wah, kita mengajarkan adik-adik buat menampilkan pentas seni itu kayak feelsnya tuh Kayak berhasil Iya, aja berhasil gitu kita dalam gitu seminggu ya. kita ngajarin mereka, apalagi ternyata kita mendapatkan ya video-video momen-momen mereka, bahagianya mereka gitu ya nggak sih? Awal-awal ya hari-hari pertama itu kan kita konsumsi belum ada kan awalnya. konsumsi belum Jadi kita mau cari-cari makan, mau cari-cari minum, itu harus keluar dulu. Terusoknya itu kalau saya ini kebiasaan nggak megang cash, jadi cashless. Megangnya AP dan QRIS. Pas tiba-tiba di sana keliling toko, wah susah sekali kayak nyari QRIS-nya. Jadi terpaksa kita ke Indomaret yang lumayan jauh dari kita punya kontrakan. Iya, Ya, iya. jadi itulah kita putus shocknya dari saya. Kalau dari aku sih pas pertama kali ke Andil tuh putus shocknya dari segi jalanannya sih. Jalannya tuh kayak kan biasa kalau kita pergi ke kampus tuh kanan kiri mungkin kayak rumah-rumah biasa. Tapi kalau pas di Andil nih kayak kanan tuh sawah, terus Kan kayak tambah udang juga. iya ada tambak udang juga, Iya. tambak lautnya, kayak keren gitu lah nuansanya. Wah banyak nih sebenarnya, Banyak banget ya. baik banget. Kalau kita disuruh ditanyakan 20 kita sebut ya. 20 banyak. Sebenarnya Iya. kalau misalnya tadi tuh 109 kita sebut, karena masing-masing sudah- Soalnya memang kayak dari setiap orang tuh memberikan powernya tersendiri gitu nah. Setuju. Jadi kalau aku ya kalau disuruh sebut satu Satu. mungkin Riza ya. Riza dari prodi Teknik Laut. Perkamjin itu ya? Perkamjin. Nah, saya sendiri sebenarnya konsumsi kan, tapi lebih akrabnya tuh sama divisi yang lain, itu Perkamjin sendiri. Di situ saya belajar dari dia bahwa kegagalan itu adalah sebuah pelajaran dan harus di-improve terus kalau misalnya kita ingin mencapai sebuah cita-cita tersebut. Itu sih ya dari Riza yang sebenarnya kayak wah keren banget sih Riza ini. Terus ada lagi teman saya tuh namanya yang baru saya kenal itu Ndon namanya. Setuju. 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 Wah, kalau Kandon itu sosok yang inspiratif banget. Karena Kandon itu orangnya ramah, penyabar. Saking penyabarnya itu pas itu yang tadi cerita tadi soal saya jatuh menggunakan motor Kandon. Kandon cuma oh iya, Iya. nggak apa-apa. Oh. Iya. Sama Ndon ini orangnya bertanggung jawab. Setuju. Kalau saya lihat, ya ketika teman-teman Perkamjin yang lain itu bermain, dia sibuk dengan papan rambunya mengecat sampai malam hari. malam hari. Jelas. Salut sih dengan Salut Kandon. sama kesabaran dan ketanggung-jawaban dari seorang Ndon. Ndon. Sedih sih kalau diingat-ingat. Sedih dan juga lebih tepatnya terharu karena masyarakat di sana sangat welcome banget nggak sih Kak? Iya. Dari kita disuguhkan untuk tempat tinggal yang ada di masjid, Iya.
kalau misal penuh kita bisa tidur di masjid juga. Iya, kalau aku sih lihatnya dari masyarakat Andil nih kayak dari kita anak muda yang kadang tuh suka mengeluh dengan fasilitas yang sebenarnya sudah kita ada gitu loh. Kita masih kayak, wah kayaknya lebih keren mereka, lebih keren yang di luar sana. Tapi masyarakat Andil nih kayak lebih paham dari arti bersyukur tersebut. Yang kayak yang gue petik seperti jalanan-jalanan sih dari Sembilang itu, sama kekurangan dari fasilitas seperti kayak jaringan itu masih agak lalot di sana. Tapi mereka itu masih kayak bersyukur aja. Jadi sama yang kulihat masyarakat Andil itu lebih sering berinteraksi dari tetangga-tetangga sebelah kanan dan kiri rumahnya. Setuju banget ya. Baru anak-anaknya itu kayak nggak ada tuh main-main game. Iya, Dia lebih kayak main sama game tradisionalnya teman-temannya, aja. Iya. main layangan sama teman-temannya di luar. Teman-temannya di luar. Seru banget sih. Terus dari RT-nya juga sih. RT-nya menurutku keren betul karena kayak dari RT-nya ini selalu menyediakan apa yang kita mau gitu. Nah, contohnya seperti kita tenda kemarin. Iya. Ya dibantu kan teman-teman Perkamjin kemarin. Gak cuma dari satu RT aja bahkan. 2 RT ya? Tiga RT. RT menyiapin tenda buat kita di puncak hari terakhir di Lentik di SD nomor 1 ya. Dan yang saya rasakan tuh mereka sangat menghargai kehadiran kita. Terbukti dari pas hari terakhir tuh dari ibu lurahnya, ibu RT-nya tuh datang menghadiri acara kita dan memberikan kesan-kesan yang inspiratif. Terima kasih masyarakat Andil. Terima kasih masyarakat Andil. Aku kan bagian Keskes atau kesehatan Kesari. Nah di kesehatan itu tuh otomatis kayak aku setiap pagi harus ngecekin, harus nanya, gimana? Ada yang sakit nggak? Yang sakit kemarin tuh aku cek kan, masih sakit nggak? Butuh obat nggak? Gini-gini. Dan ada di mana aku ditelepon sama yang namanya Hadian, anak Keskes. Ci, kamu punya nggak bedak alergi? Soalnya itu jam 4 subuh loh. Bayangin aku lagi tidur dia telepon tanyain bedak gatel tuh kayak ya Allah aku masih ngantuk harus turun ke bawah. Nah terus akan ke Stari juga. Nah di Stari tuh setiap malam tuh habis briefing kita ada yang namanya absensi itu kayak kita rekap ulang. Nah di situ kita biasa sampai jam 1 malam atau jam 12 malam tuh kayak bayangin habis briefing udah capek banget tiba-tiba rekap presensi kayak ya Allah capek banget. Ini kapan ya selesainya nih? Tapi itu seru banget guys. Yang paling berkesan selain pengajaran itu suasananya sih. Suasananya tuh di kontrakan ya, itu kekeluarganya dapat banget sih kalau aku. Setuju nggak? Banget. Setuju. Jadi nih ya ada satu momen aku kan di hari terakhir hari ke-6 nge-MC. Nah malamnya itu aku ngerasa kurang enak badan. Aku tidur sendirian nih di kamar, yang lain pengajaran, terus aku izin buat istirahat. Aku kaget tiba-tiba pas aku bangun ada yang datang, siapa ya? Kayaknya Kak Yuri itu datang. Terus dia ngecek, dia langsung kayak panggil Keskes, kasih obat. Terus teman-teman Keskes nih, Ciara, teman-teman Keskes itu salutnya mereka cepat banget sih, tanggap banget. Terus aku akhirnya dikasih obat, dikasih vitamin. Bahkan yang bukan Keskes pun ada yang bantu aku kasih kayak tolak angin biar nggak masuk angin lagi. Terus juga momen ini sih, kalau sore-sore habis pengajaran tuh biasanya kan pada ngumpul di teras ya. Senja bareng. Iya, anaknya senja banget. Nyanyi lagu di depan. Iya, nyanyi lagu, terus putar-putar lagu. Biasa sore-sore nih guys, sore-sore itu momen free time ya kalau di Lentik ya, waktu kosong kita untuk healing lah istilahnya. Healing, ya. Dan kebetulan di SD 021 itu kayak semacam dermaga spot terbaiknya di Terbaik, kita Lentik healing. buat Nunggu sunset. sunsetan. Baru ngumpul bareng-bareng teman divisi, departemen, semua ngumpul di situ, foto bareng. Itu tuh momen paling berkesan lah kalau di aku ya. Oke, kalau dari aku kan divisi PDD ya pasti. Setiap malam kita begadang di belakang. Buat apa? Buat recap video habis itu ya. Kita harus nge-backup dokumentasi di hari sebelumnya. Terus tidurnya kita tuh sebenarnya tidur cuma berapa jam, cuma berapa menit. Tidurnya Gitu. di balkon juga? Iya, Oh, betul, iya, dingin-dingin di Allah. balkon. Momen Gitu. paling berkesannya PDD ya. Berkesan PDD itu apalagi kayak Jakers ngedit, Austin voice record sama Audrey, Revan juga ngebantu. Oh berarti Semuanya. voice record itu Iya. tengah malam? Iya, tengah malam di Masya balkon. Allah. Perbedaan suasana ya, jujur aku sendiri kan orang Handil, cuman memang daerahnya dari sekolah tempat pengajaran tuh lumayan jauh, puluhan sampai belasan kilo. Jujur yang aku rasain perbedaannya itu kalau di sekolah SD aku dulu,
itu fasilitasnya lumayan lengkap, mulai dari buku di perpustakaannya, terus ada juga alat-alat peraga buat bantu proses belajar mengajar. Nah, kalau misalnya di tempat pengajaran kita ini kebetulan tidak selengkap yang di sekolahku dulu. Cuman aku salutnya sama adik-adik ini, mereka tetap semangat banget buat belajar, mereka antusias. Itu sih yang bikin aku sadar kayak ternyata pendidikan ini nggak cuma tentang seberapa lengkap fasilitasnya, tapi khususnya kalau buat dari POV pengajar, point of view pengajar, itu gimana caranya kita bikin anak-anaknya biar semangat terus, biar mereka antusias buat belajar dan gapai mimpinya. Oke, kalau aku sendiri kan notabene dari Bontang nih. Di Bontang kan udah lumayan kota ya. Jadi kayak aku ngerasa kayak di sekolahku nih fasilitasnya udah lumayan bagus dibandingkan dengan di Handil. Jadi aku kayak ngeliat di Handil nih kayak mereka kayak kurang lah, tapi mereka tuh semangat banget buat belajar setuju. kan. Kalau kita datang kemarin, mereka tuh kayak semangat banget buat mengikuti pelajaran. Apalagi kalau kita nih belajar kan selalu menggunakan alat atau apa ya, benda Media ajar, ya, media ajar. Jadi mereka kayak semakin semangat untuk belajar setiap harinya. Perbedaan sekolah di Hande dengan sekolah aku dulu ini, aku kan juga dari Bontang ya, jadi fasilitasnya itu dilengkapi semua dari buku-bukunya, buku paket segala macam. Kalau di Handel ini berfasilitas, cuman tidak semuanya difasilitasi. Jadi mungkin ada yang beberapa bukunya itu berdua satu bangku, terus ada beberapa buku tulisnya itu udah penuh, cuman dipaksakan gitu. Kalau dari aku sendiri ya, dari aku sekolah, kan aku sekolah di Balikpapan dan di bagian kotanya, dan aku ngerasa kalau sekolah aku ini termaksud yang benar-benar terfasilitasi banget lah ya, dari segi pendidikan ataupun kreativitas anak-anaknya tuh benar-benar didukung. Sedangkan saat aku pertama kali ke SD 021 ya, itu tuh benar-benar pas masuk ke sekolah tuh sangat jauh dan menempuh berapa jarak lumayan itu dari permukiman ke pusat sekolahnya tuh jauh banget. Dan pas ngelihat mereka yang dengan kondisi di tepian pantai ya, dan mereka tuh masih tetap bahagia menikmati, tetap mau sekolah dengan niat yang semangat, walaupun ada beberapa siswa yang mungkin bajunya berbeda, dan beberapa murid yang mungkin nggak punya buku juga. Itu benar-benar kayak tapi mereka masih tetap merasa nyaman dengan dengan lingkungan sekolah yang mereka punya tersebut. Jadi untuk anak kelas 6 SD 001 Samboja yang namanya Aini, Umi, Tiara, Iqbal, Raju, sama Revaldi. Nah itu mereka yang baru kayak di kelas tuh yang kayak interaktif banget. Nah jadi kayak aktif banget ya. Aku semangat banget lah buat ngajar sama mereka. Terus mereka nih kayak mereka ke aku nih kayak welcome banget. Jadi aku ngerasa kayak ya Allah aku dibutuhin banget ya di sini, kayak ya Allah seneng banget gitu lah. Habis itu untuk doa buat mereka, semoga kalian, ini kan udah kelas 6 SD ya, mereka ke SMP, semoga nanti di SMP mereka bisa lebih aktif, lebih menambah wawasan, dan bisa lebih bagus lah daripada yang sekarang ini. Kalau aku ya, buat adik-adik khususnya di SD Negeri 01 Samboja dan juga di 021 Muara 9, yang pasti kalian semangat terus jangan minder, dijaga antusiasnya, tetaplah bermimpi setinggi-tingginya, terus tetap hargai gurunya, semangat sekolah, orang tuanya dihargai, dan jangan lupa juga untuk sering-sering main sama temennya, karena masa kecil itu indah banget gak sih? Kayak nggak bisa Iya, diulang lagi. bener. Terus doanya ya semoga kalian sukses, semoga kalian sehat selalu dan bisa membanggakan Handil dengan cara masing-masing. Nah, kalau buat teman-teman Lentik 2025 nih, satu pesan yang paling aku ingat dari kawan, aku nih punya 2 tangan, kita punya 2 tangan. Nah, 2 tangan ini nggak akan berarti apa-apa kalau aku pakai sendiri. Justru bakal lebih berarti kalau 2 tangan ini kita pakai untuk saling merangkul dan mengerjakan pekerjaan bersama-sama sampai selesai. Itu sih. Mungkin kita harus berterima kasih kepada ITK Mengajar karena sudah mengadakan program kerja Lentera Edukasi ITK, karena Iletik ini ngebantu banget buat kita mengajar adik-adik yang benar-benar ekonominya, pendidikannya kurang. Kalau dari aku, terima kasih TK Mengajar udah memberikan aku kesempatan dan teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah merasakan rasanya pengabdian, dan ini benar-benar
momen yang sangat-sangat berkesan lah di hidupku sendiri. Jadi kayak terima kasih atas kesempatannya dan semoga Lentik tahun depan bisa lebih sukses lagi.